Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam nih soal tantangan yang mungkin sering banget Anda lihat atau malah alami sendiri. Gimana caranya mendorong orang tua yang kayaknya sibuk banget biar bisa luangin lebih banyak waktu berkualitas sama anak-anaknya. Anda udah share sumber yang menarik banget soal ini. Sumber kita kali ini dari buku How to Change Anybody, Proven Techniques to Reshape Anyone's Attitude, Behavior, Feelings, or Beliefs. Penulisnya David J. Lieberman, PhD. Dia ini dikenal sebagai pakar strategi perilaku gitu. Nah, kita fokusnya spesifik ke bab 6. Judulnya Change the Parent Who Doesn't Spend Enough Time with the Kids. Jadi misi kita nih ya, kita mau benar-benar kupas tuntas memahami teknik-teknik psikologis praktis yang ada di bab ini. Teknik ini katanya dirancang buat memperbaiki situasi ini, situasi kurang waktu orang tua sama anak. Dan menariknya, nggak perlu konfrontasi langsung. Iya, ini isu yang relevan banget ya di zaman sekarang. Banyak banget orang tua yang gimana ya, berjuang nyimbangin kerjaan, urusan rumah, kehidupan pribadi. Akibatnya yaitu waktu berkualitas sama anak sering jadi korban. Sumber yang Anda bagi ini memang menawarkan beberapa pendekatan psikologis yang menurut saya cukup cerdik. Patut kita telaah lebih dalam sih ini. Saya setuju, kata kuncinya tadi tanpa konfrontasi. Itu yang bikin penasaran. Oke deh, mari kita mulai kupas ya. Bab 6 ini kayaknya berangkat dari asumsi yang cukup simpatik ya. Bahwa seringnya orang tua itu bukan nggak mau, tapi merasa nggak bisa karena tekanan hidup. Jadi buku ini nawarin strategi buat ngebantu mereka nemuin waktu, bukan nyalahin. Bener gitu? Tepat sekali. Penulis nggak langsung ngejudge orang tua ini nggak peduli. Fokusnya lebih ke gimana caranya kita bisa secara halus mengubah kalkulasi atau prioritas mereka. Jadi mempengaruhi persepsi mereka soal waktu dan kebersamaan. Coba kita lihat teknik pertama yang diajuin Lieberman nyebutnya, the neighbors are watching. Atau kalau kita artikan, mungkin tetangga ngawasin gitu ya. Tetangga mengawasi, kedengarannya agak gimana gitu ya, sedikit. Intimidatif. Tapi tadi Anda bilang pendekatannya cerdik. Gimana cara kerjanya? Haha, ya sih. Namanya emang bisa bikin mikir gitu. Tapi sebenarnya, teknik ini manfaatin sesuatu yang dasar banget dalam diri kita, yaitu kebutuhan akan penerimaan sosial. Keinginan buat kelihatan baiklah di mata komunitas atau orang lain. Ini kan nyentuh kebutuhan dasar manusia buat jadi bagian dari kelompok sosialnya ya kan? Sesuatu yang seringkali lebih kuat dari sekedar logika pribadi. Nah, yang menarik itu, gimana Lieberman ngusulin buat pakai dorongan ini secara positif. Oke. Jadi bukan buat malu-maluin, tapi manfaatin keinginan alami buat nyatu gitu ya. Contoh konkretnya di buku gimana? Contohnya cukup jelas. Ada istri yang pengen suaminya lebih banyak luangin waktu sama anak mereka. Nah, daripada ngomel atau nuntut, dia inisiatif bikin serangkaian kegiatan ayah anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Penting nih, ini bukan acara eksklusif keluarganya aja, tapi ngelibatin bapak-bapak lain di sekitar. Kegiatannya juga dibikin seru, misalnya main softball bareng, atau lomba ngerakit terus balapan mobil model, atau malah kontes bikin patung tanah liat bareng anak-anak. Oke, saya mulai nangkep nih idenya. Jadi dengan ngelibatin orang lain, si suami jadi kedorong gitu ya buat ikutan. Persis, analisis psikologisnya gitu. Si suami kemungkinan besar bakal ngerasa nggak nyaman, bahkan mungkin agak malu ya kalau nggak partisipasi di acara yang diinisiasi istrinya sendiri. Apalagi kalau bapak-bapak lain yang dia kenal pada ikutan. Ini kan jadi tekanan sosial yang halus tapi efektif. Iya juga ya. Manfaatnya jadi berlapis. Bukan cuma tercipta waktu berkualitas pas acaranya, tapi juga momen interaksi pas persiapan sebelumnya. Misalnya pas ayah anak bareng-bareng ngerakit mobil modelnya, atau nyiapin alat pancing. Plus, ini potensinya bagus buat banyak keluarga lain di lingkungan itu. Kayak bola salju kebaikan gitulah. Menarik. Jadi manfaatin dorongan sosial buat tujuan positif. Masuk akal sih. Nah kalau gitu, gimana pendekatan selanjutnya? Buku ini nyebutnya make a trade atau lakukan pertukaran. Ini kayaknya langsung nyasar alasan klasik nih. Saya sibuk banget. Apa trik psikologis di balik strategi ini? Nah, kalau ini pendekatannya pragmatis banget. Logikanya simple. Kalau kendala utamanya itu waktu atau energi yang terbatas karena tugas lain, ya udah, coba beli waktu itu. Caranya, ya ambil alih sebagian tugas yang ngebebanin orang tua itu. Anda intinya kayak barter gitu. Nuker sesuatu yang harus mereka kerjain, kayak tugas-tugas lain, dengan sesuatu yang Anda pengen mereka lakuin, yaitu ngabisin waktu berkualitas sama anak.
Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke ngilangin hambatan praktis yang emang nyata. Saya jadi kepikiran, ada resiko nggak sih ini jadi kerasa kayak transaksi? Maksudnya orang tua jadi ngerasa kayak dibayar gitu buat waktu sama anak, atau ini murni soal ngilangin hambatan praktis aja, jadi niat baiknya bisa terwujud? Pertanyaan bagus itu. Tentu aja, cara nyampeinnya penting, biar nggak kerasa transaksional. Tapi inti teknik ini, kayak digambarin di buku, lebih fokus ke pemecahan masalah praktis. Contohnya ngebantu banget di sini. Ada seorang nenek yang kangen lihat anak laki-laki sama menantunya punya waktu santai lebih banyak sama cucu-cucunya pas weekend. Tapi pasangan ini alasannya selalu sama. Hari Minggu, mereka habis buat kerjaan rumah tangga yang numpuk. Terus, apa yang nenek itu lakuin? Neneknya nawarin solusi konkret. Dia bilang, minggu ini biar nenek aja deh yang urus semua kerjaan rumah. Nenek bakal potong rumput, cuci baju kotor, bahkan belanja bahan makanan buat kalian. Kalian pakai aja waktunya buat main sama anak-anak. Hasilnya, orang tua itu tiba-tiba punya jendela waktu yang lowong kan? Mereka bisa main sama anak tanpa dihantui rasa bersalah karena buang-buang waktu atau cemas soal kerjaan rumah yang belum kelar. Esensinya, ya ngilangin alasan, duh nggak punya waktu nih soalnya harus gitu. Strategi ini relevan banget kalau Anda bisa ngidentifikasi beban spesifik apa yang bisa Anda bantu kurangin buat ngebebasin waktu orang tua itu. Kuncinya di identifikasi tugas yang pas. Bener-bener solusi yang membumi ya, praktis banget. Nah, dari ngilangin hambatan waktu, kita pindah ke teknik ketiga, mutual satisfaction atau kepuasan bersama. Kayaknya ini ngasar motivasi yang beda lagi nih. Mungkin bukan cuma soal waktu, tapi juga soal anggapan kalau ngabisin waktu sama anak itu nggak seru atau nggak perlu. Tepat. Fokusnya geser di sini. Teknik ini ditujuin buat situasi di mana orang tua mungkin nggak ngeliat nilai intrinsik atau kesenangan dalam ngabisin waktu ekstra sama anak. Mungkin mereka ngerasa canggung, nggak tahu mau ngapain, atau aktivitas yang biasa dilakuin kerasa ngebosenin buat mereka. Solusinya, ya cari aktivitas yang benar-benar dinikmati sama kedua belah pihak, orang tua dan anak. Jadi kuncinya di kata bersama ya, bukan aktivitas yang cuma disukain anak atau sebaliknya cuma disukain orang tua. Betul. Prinsip psikologis yang jalan di sini adalah minat yang sama itu sering jadi jembatan alami buat bangun kedekatan emosional, kasih sayang, sama kepercayaan timbal balik. Kalau kita lihat gambaran besarnya, aktivitas yang dinikmati bareng ini bakal nguatin ikatan secara organik. Ini bukan soal maksa kebersamaan demi kuantitas ya, tapi nemuin fondasi kesenangan bareng yang otentik. Karena kenikmatan bersama itulah yang bangun jembatan emosional secara alami, bukan sekedar kewajiban. Contoh di buku kayaknya cukup jelas ya soal ini. Iya, contohnya simple tapi efektif. Kalau seorang ayah dan anaknya sama-sama suka mancing, ya udah pergi mancing bareng itu solusi yang jelas. Ini bukan maksa hobi ayah ke anak atau sebaliknya loh ya, tapi manfaatin minat yang emang udah ada di keduanya. Ini jadi ngedorong kita buat nanya ya, dalam situasi yang lagi Anda pikirin, aktivitas bareng apa sih yang potensial dinikmatin sama kedua pihak? Mungkin butuh sedikit observasi atau malah ngobrol jujur buat nemuinnya. Apa sih yang bikin mata si anak berbinar? Terus apa hobi terpendam orang tua yang mungkin bisa di-share dan ternyata cocok juga sama minat anak? Bisa jadi kan? Tentu aja, penemuan ini bisa jadi proses sendiri. Kadang jawabannya nggak langsung kelihatan. Bisa jadi sesuatu yang baru buat keduanya, tapi punya elemen yang narik buat masing-masing. Fleksibilitas sama kemauan nyoba jadi penting di sini. Oke, dari nyari kesenangan bareng, kita balik lagi ke aspek praktis dengan teknik keempat. Be practical atau bersikap praktis. Ini kayaknya buat orang tua yang niatnya sih baik, tapi harinya selalu kerasa abis aja gitu sama kesibukan yang nggak ada ujungnya. Gimana pendekatan praktisnya? Pendekatan ini nekenin banget soal kualitas waktu, bukan sekedar kuantitas. Dan ada catatan penting di buku nih. Sekedar nonton TV bareng di ruangan yang sama, itu nggak dihitung waktu berkualitas dalam konteks ini. Kualitas itu artinya ada interaksi, perhatian penuh, koneksi yang nyata. Terus gimana cara bersikap praktis buat wujudin kualitas ini di tengah kesibukan? Solusinya konkret banget dan mungkin kedengaran kaku ya buat sebagian orang, tapi efektif. Jadwalin waktu khusus buat anak yang nggak bisa diganggu-gugat. Perlakukan waktu ini sepenting rapat direksi atau janji sama klien gede. Nggak bisa dibatalin atau digeser seenaknya, cuma karena ada sesuatu yang lain muncul. Dijadwalin secara saklek gitu ya? Harus banget. Betul, ini maksa kita buat mikir ulang soal prioritas. Apakah waktu sama anak itu beneran prioritas utama?
Atau cuma sesuatu yang dilakuin kalau ada sisa waktu setelah semua urusan lain kelar? Buku ini ngasih contoh seorang ibu namanya Mari. Dia kerja di 2 tempat, jadi jelas super sibuk, tapi dia sama suaminya bikin komitmen kuat. 1 jam tiap malam sama setengah hari tiap minggu, itu dialokasiin hanya buat putri mereka. Nggak ada telepon kantor, nggak ada email, nggak ada gangguan lain. Jadwal harian mereka terus diatur ngelilingin waktu khusus ini, bukan sebaliknya. Wah, ini butuh disiplin tinggi banget ya. Tapi saya bisa bayangin sih, dampaknya ke si anak pasti gede banget. Gede banget. Coba bayangin dari sudut pandang anak deh. Pas mereka tahu ada waktu khusus yang dijadwalin dan dilindungin cuma buat mereka, itu ngirim pesan yang kuat banget. Pesannya, kamu penting, kamu prioritas. Ini beda jauh sama cuma dapat sisa-sisa perhatian orang tua di ujung hari yang udah capek banget. Perasaan jadi prioritas ini fundamental banget buat bangun rasa aman, harga diri, dan ikatan emosional yang sehat pada anak. Ini ngubah mindset dari nyari waktu luang, jadi nyiptain waktu khusus. Pesan yang kuat banget memang. Nah, sekarang kita sampai di teknik terakhir yang namanya cukup provokatif ya, the power of hypocrisy atau kekuatan kemunafikan. Saya penasaran banget sama ini. Gimana ceritanya kemunafikan bisa jadi alat buat perubahan positif? Iya, namanya emang sengaja dibikin narik perhatian kayaknya. Tapi konsep dibaliknya itu prinsip psikologis yang udah mapan banget. Namanya disonansi kognitif. Intinya, kita sebagai manusia itu secara alami ngerasa nggak nyaman kalau ada ketidaksesuaian atau pertentangan antara sikap, nilai, atau keyakinan yang kita pegang sama perilaku kita yang sebenarnya. Ada dorongan internal yang kuat buat jaga konsistensi antara apa yang kita yakini sama apa yang kita lakuin. Oke, jadi kita nggak suka ngerasa munafik sama diri sendiri. Terus gimana ini dimanfaatin dalam konteks orang tua dan anak? Teknik ini, kayak dijelasin Lieberman, ngelibatin 2 langkah kunci yang dilakuin berurutan dan pakai jeda waktu. Langkah pertama, bikin orang tua itu secara publik, meskipun mungkin skalanya kecil ya, nyetujuin atau nyuarain sikap atau nilai yang dukung peran aktif orang tua. Misalnya, minta mereka tanda tangan petisi soal pentingnya keterlibatan ayah di pendidikan anak, atau nulis artikel pendek buat bulatin lingkungan soal bahagianya ngabisin waktu sama keluarga. Kuncinya, tindakan ini harus kerasa relatif gampang, nggak ngebebanin, dan sejalan sama citra diri positif yang pengen ditampilin kebanyakan orang. Jadi, semacam komitmen kecil gitu ya di awal. Terus langkah keduanya? Langkah kedua dilakuin setelah jeda waktu tertentu, bisa beberapa hari atau minggu. Secara halus saja, dalam percakapan santai, Anda angkat isu soal perilaku aktual orang tua itu yang mungkin belum selaras sama sikap yang pernah dia nyatain tadi. Buku ini ngutip studi klasik soal kampanye hemat air di kamar ganti perempuan sebagai ilustrasi gimana mekanisme ini kerja. Gimana contohnya buat kasus orang tua sibuk ini? Contoh di buku itu ada Kelly yang pengen suaminya Sam yang sering keluar kota buat bisnis bisa lebih terlibat sama anak-anak pas di rumah. Langkah pertama, Kelly mungkin minta Sam tanda tangan petisi online yang dukung program mentorship ayah anak. Atau minta dia nulis beberapa kalimat buat postingan sosmed soal pentingnya peran ayah. Karena ini tindakan gampang dan bikin dia kelihatan baik, Sam kemungkinan besar setuju kan? Iya, masuk akal. Langkah kedua, beberapa minggu kemudian, pas lagi ngobrol santai, Kelly mungkin nanya, "Sayang, aku lagi mikir nih, kapan ya terakhir kali kita bener-bener punya waktu berkualitas yang fokus sama anak-anak tanpa gangguan kerjaan?" Jadi nggak langsung nuduh, kamu kan udah tanda tangan petisi kok kelakuanmu beda gitu ya? Sama sekali enggak. Justru itu kuncinya. Psikologinya kerja di level bawah sadar. Sam, yang ingat pernah secara publik, meski kecil, dukung pentingnya peran ayah, sekarang dihadapin sama pertanyaan soal perilakunya sendiri. Ini nyiptain ketidaknyamanan internal, disonansi kognitif tadi itu. Rasa kemunafikan yang halus muncul. Nah, buat ngurangin rasa nggak nyaman ini, dorongan alaminya ya nyelarasin perilakunya, ngabisin lebih banyak waktu berkualitas sama anak, dengan sikap yang udah dia nyatain sebelumnya. Menariknya, Lieberman nekanin, Anda nggak perlu ngingetin dia lagi secara eksplisit soal petisi atau tulisan itu. Asal dia sadar pas ngelakuin komitmen awal itu, mekanisme psikologis ini bakal jalan sendiri. Luar biasa halusnya ya. Ini kayak nyalain saklar motivasi internal tanpa perlu adu argumen atau ceramah. Bener-bener manfaatin cara kerja pikiran kita. Betul! Ini soal nyiptain kondisi di mana orang itu termotivasi buat berubah dari dalam dirinya sendiri, demi jaga konsistensi internalnya.
Jadi kalau kita rangkum nih ya, kelima strategi dari bab 6 ini nawarin macam-macam sudut pandang ya. Mulai dari manfaatin tekanan sosial positif dari lingkungan, tetangga mengawasi, terus melakukan barter tugas buat ngatasin kendala praktis, lakukan pertukaran, mencari titik temu kesenangan antara orang tua dan anak, kepuasan bersama, menerapkan disiplin penjadwalan waktu berkualitas, bersikap praktis, sampai yang terakhir, pakai mekanisme disonansi kognitif buat micu motivasi internal, kekuatan kemunafikan. Semuanya tujuannya sama, ngedorong orang tua biar lebih banyak luangin waktu berkualitas sama anak. Terima kasih sudah nyimak pembahasan mendalam kita soal strategi-strategi dari bab 6 buku Dr. David Lieberman, How to Change Anybody, khususnya tentang ngubah orang tua biar lebih banyak luangin waktu sama anak. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya. Tentu. Dan sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungin lebih lanjut, coba pertimbangin ini deh. Mengingat semua teknik ini fokus banget ke perubahan perilaku spesifik satu orang tua dalam sistem keluarga, kira-kira gimana ya dinamika keseluruhan keluarga itu bakal geser kalau salah satu teknik ini berhasil diterapin? Misalnya, pas seorang ayah yang tadinya sibuk banget, mulai konsisten ngejadwalin waktu berkualitas. Perubahan tak terduga apa lagi yang mungkin muncul? Gimana dampaknya ke hubungan antara kedua orang tua itu sendiri? Atau ke hubungan antar saudara kandung kalau ada? Dan mungkin yang lebih dalam lagi, perubahan apa yang bakal kelihatan di perkembangan karakter atau rasa percaya diri anget itu sendiri, di luar sekedar ngerasa lebih diperhatiin. Mikirin efek rambatan atau ripple effect dalam sistem keluarga ini bisa jadi eksplorasi yang menarik banget, melampaui apa yang secara eksplisit dibahas di bab ini aja. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan itu, gimana satu perubahan kecil bisa memicu gelombang perubahan lain dalam sebuah keluarga? Semoga diskusi kita kali ini ngasih Anda wawasan baru yang bermanfaat dan mungkin beberapa ide yang bisa diterapin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.